Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Hidayah. Saya mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Dengan NIM 2401030133. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas EKT2 Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Baik, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD, dan yang terhormat teman-teman saya yang saya sayangi dan para penonton yang saya hormati. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Generasi Z atau yang biasa kita kenal dengan Gen Z. Baik, yang pertama ada latar belakang. Media sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini, apalagi bagi generasi Z atau Gen Z ya. Gen Z itu merupakan orang-orang yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini tumbuh di lingkungan yang serba internet, serba canggih semuanya. Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang dikelilingi oleh internet dan teknologi yang dapat mempengaruhi cara mereka untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial. Media sosial sebagai platform komunikasi yang cepat dan efisien menawarkan berbagai saluran untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman. Munculnya platform seperti Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp itu telah mengubah dinamika komunikasi, di mana pesan yang disampaikan bisa melalui gambar, bisa melalui video, dan teks dalam waktu yang nyata dan singkat, secara cepat gitu. Hal ini menciptakan pola komunikasi yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang lebih mengandalkan komunikasi tatap muka dan media tradisional. Jadi generasi Z saat ini itu lebih senang yang instan-instan ya, yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk bertukar kabar satu sama lain. Walaupun dengan jarak yang sangat jauh, kita tetap bisa berinteraksi satu sama lain, menanyakan kabar, berkomunikasi satu sama lain secara tidak langsung ya. Itu yang sangat generasi sekarang sukai. Jadi generasi Z itu sekarang lebih suka berkomunikasi melalui ponsel mereka, melalui sosial media mereka dibandingkan berkomunikasi secara langsung, secara tatap muka. Generasi sekarang sudah memanfaatkan media sosial dengan selayaknya digunakan. Jadi sekarang lebih cenderung ke lebih suka gitu generasi Z itu ya berkomunikasi melalui handphone, melalui media sosial, karena telah berkembangnya teknologi ya, jadi memanfaatkannya dengan baik gitu. Baik, dari latar belakang tersebut dapat kita ambil rumusan masalahnya, yaitu bagaimana sih media sosial mempengaruhi cara generasi Z untuk berkomunikasi. Baik, yang pertama ada komunikasi dalam konteks media sosial. Paradigma komunikasi, interaksi, dan identitas pribadi remaja telah diubah oleh kemajuan teknologi dan platform media sosial di era digital yang semakin berkembang saat ini. Salah satu efek penting yang ditemukan adalah perubahan dalam cara remaja berinteraksi dengan orang lain. Media sosial memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara online dengan teman-teman, seperti berbagai pengalaman dan menjalin hubungan virtual. Namun, fenomena ini memiliki sisi lain. Remaja seringkali lebih
suka berkomunikasi melalui pesan-pesan teks atau platform media sosial daripada berbicara secara langsung. Hal ini dapat berdampak pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain di dunia digital. Jadi generasi Z saat ini lebih suka berinteraksi atau berkomunikasi itu melalui media sosial. Seperti saat ini tuh kita seringkali yang kita pakai itu seperti WhatsApp ya. Saat ini kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain seringnya dengan menggunakan media itu, media WhatsApp, media sosial WhatsApp. Jadi itu generasi Z ini sekarang lebih percaya diri di media sosial dibandingkan dengan berbicara langsung gitu. Generasi Z itu percaya dirinya hanya di media sosial saja, tapi tidak dengan di dunia nyata. Kebanyakan seperti itu. Yang selanjutnya ada pengertian media sosial. Apa sih media sosial itu? Jadi media sosial adalah media yang membantu orang berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi diskusi interaktif. Media sosial merujuk pada berbagai platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, serta membangun hubungan sosial secara online. Jadi walaupun kita berjauhan, kita tetap bisa dapat berinteraksi melalui media online tersebut, media sosial tersebut. Walaupun jarak yang sangat begitu jauh, kita dapat saling berkomunikasi, dapat saling berinteraksi satu sama lain. Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagi dan berinteraksi satu sama lain. Beberapa platform media sosial yang populer di kalangan generasi Z saat ini, contohnya seperti ada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan Snapchat, dan WhatsApp. Masing-masing platform tersebut memiliki karakteristik tersedia yang mempengaruhi cara komunikasi penggunanya. Jadi masing-masing aplikasi itu memiliki karakteristik yang berbeda untuk melakukan cara melakukan berinteraksi satu sama lain. Itu masing-masing aplikasi itu memiliki cara yang berbeda. Selanjutnya ada karakteristik generasi Z atau Gen Z. Generasi Z ini merupakan generasi penerus generasi milenial yang lahir antara tahun 2001 hingga 2010 atau juga yang lahir antara tahun 1997 sampai tahun 2012. Generasi Z atau Gen Z ini juga dikenal sebagai penduduk asli era digital saat ini, yang lahir di dunia digital yang memiliki teknologi lengkap seperti komputer atau PC, ponsel, perangkat game, dan internet. Mereka itu lebih sering menghabiskan waktu mereka itu dengan bermain game, mengeksplor internet. Mereka lebih sering menghabiskan waktu mereka itu dengan menjelajahi internet, dengan mengeksplor internet. Mereka lebih suka menyendiri dan mencari informasi melalui internet dibandingkan dengan berinteraksi secara langsung dengan orang banyak gitu. Seperti contohnya, mereka itu lebih sering menghabiskan waktunya itu dengan cara bermain game menyendiri di dalam ruangan gitu kan, lebih asik sendiri daripada berinteraksi dengan orang banyak gitu. Terus peralihan generasi ini dipacu oleh pertumbuhan pesat teknologi global.
Generasi Z di sisi lain memiliki kecenderungan untuk menginginkan hal-hal instan. Gen Z sangat terlibat dengan teknologi dan sangat bergantung pada internet dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan sosial yang membuat mereka sulit berkomunikasi dalam kehidupan nyata. Jadi generasi Z ini sekarang sudah berketergantungan oleh teknologi dan internet. Mereka itu tidak bisa kalau tanpa teknologi dan internet. Sekarang aja pendidikan itu menggunakan teknologi dan internet. Gimana mereka mau lepas dari hal itu tidak mungkin, itu tidak akan bisa kan. Jadi mereka itu karakteristik mereka itu suka menyendiri dibandingkan bertemu orang banyak dan berinteraksi dengan orang banyak. Itu juga karena salah satu pengaruh perkembangan teknologi saat ini. Dan generasi Z juga menginginkan hal-hal instan yang apa-apa itu serba pengennya cepet, satset gitu, dibandingkan dengan kayak kan sekarang kan internet itu lebih mudah ya, lebih mudah diakses dibandingkan kita harus cari-cari kemana gitu. Sekarang semua hal itu sudah ada di internet, sudah ada semuanya di internet. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi dalam gaya komunikasi generasi Z akibat paparan terus-menerus terhadap media sosial. Jadi banyak paparan media sosial generasi Z telah menyebabkan perubahan dalam cara mereka berkomunikasi. Mereka lebih suka berkomunikasi secara virtual dan telah bergantung pada smartphone dan media sosial yang mengakibatkan kecanduan internet yang telah mengganggu kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam hal mendengarkan secara aktif. Jadi generasi Z ini yaitu ya lebih suka berkomunikasi melalui smartphone. Ya jadi ya itu ya, generasi Z itu lebih suka berkomunikasi melalui smartphone. Ya itu ya, generasi Z itu lebih suka hal-hal yang instan dan cepat. Seperti kayak itu berkomunikasi melalui smartphone itu kan menjadi salah satu cara mereka berkomunikasi secara cepat dan instan. Walaupun jaraknya jauh, mereka tetap bisa berkomunikasi satu sama lain daripada dibandingkan dengan berkomunikasi secara langsung tatap muka. Generasi Z cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan informal. Mereka sering menggunakan singkatan, emoticon, dan meme. Untuk penggunaan smartphone, mereka lebih sering itu mengekspresikannya itu dengan menggunakan stiker untuk mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan gitu. Paparan berlebihan terhadap media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi online juga membawa resiko bullying dan konflik yang bisa berdampak pada hubungan sosial. Jadi kalau misalkan kita berinteraksi satu sama lain melalui media sosial, melalui smartphone, itu tuh dapat ada dampak buruknya gitu. Contohnya seperti bullying dan konflik lainnya, seperti salah paham satu sama lain di antara komunikasi itu, ada salah paham gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada dampak media sosial terhadap pola komunikasi dan moral generasi Z. Jadi generasi Z ini bergantung pada media sosial karena kemajuan teknologi yang sangat cepat dan konten informasi yang disajikan di sana menyebabkan degradasi moral atau penurunan moral.
Karena ketergantungan mereka terhadap media sosial, mereka mungkin tidak memiliki penyaringan terhadap konten yang disajikan di sana, yang dapat menyebabkan budaya malu itu memudar. Jadi dia melihat banyak konten-konten yang misalkan tidak baik, itu mereka tidak bisa menyaringnya, mereka tidak bisa mempositifkannya. Jadi itu menyebabkan penurunan etika dan moral generasi Z itu terhadap tontonan apa yang mereka tonton. Itu bisa mempengaruhi. Lalu generasi Z memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal sekaligus yang dikenal sebagai multitasking. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan media sosial saat menjelajah di ponsel mereka. Oleh karena itu, internet atau dunia maya selalu terlibat dalam hampir semua tindakan mereka. Remaja sering menyibukkan diri dengan dunia maya tanpa batas dan tidak peduli dengan dunia luar. Jadi generasi Z sekarang ini lebih fokus pada internet, lebih fokus pada dunia maya mereka dibandingkan dengan dunia nyata mereka, dibandingkan dengan dunia yang sedang mereka jalani saat ini. Mereka lebih cenderung menyibukkan diri ke dunia maya, ke dunia internet, ke dunia sosial, ke dunia digital. Jadi remaja lebih banyak menghabiskan waktu di internet daripada aktif di dunia nyata. Dunia virtual yang tidak seimbang dengan dunia nyata sepertinya tidak akan membuat Gen Z bosan. Jadi Gen Z ini nggak akan pernah ada bosannya dengan dunia internet, dengan dunia maya, dengan dunia teknologi yang canggih saat ini. Itu generasi Z tidak akan pernah bosan. Mereka malah cenderung bosan ketika mereka ada di dunia nyata mereka. Mereka bakal bosan ketika mereka tidak masuk ke dalam dunia maya gitu. Karena mereka sudah terbiasa menjalani kehidupan sehari-hari dengan dunia maya mereka, dengan dunia online mereka. Karena itu semua di dunia online itu, di dunia maya itu sudah mencangkup semua apa yang generasi Z itu inginkan, apa yang generasi Z itu butuhkan, itu semuanya sudah ada di dunia maya, di dunia internet itu. Jadi mereka akan cuek terhadap kehidupan nyata mereka dengan kehidupan yang nyata di apa yang sedang dia jalani gitu. Secara keseluruhan, generasi Z telah memanfaatkan media sosial untuk membuat komunikasi mereka lebih cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Lebih cepat, lebih mudah, lebih singkat. Kan generasi Z menyukai hal-hal yang instan, yaitu dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Namun hal ini juga membuat mereka harus lebih berhati-hati saat menggunakan platform tersebut agar tetap dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik dan sehat. Jadi di media sosial itu, di dunia maya itu banyak hal-hal yang negatif yang dapat menyebabkan salah pahaman satu sama lain. Jadi generasi Z itu lebih berhati-hati saat ini untuk menyaring semua yang ada di dunia sosial dunia maya itu. Namun hal ini juga membuat mereka harus lebih berhati-hati saat menggunakan platform media sosial agar tetap dapat berkomunikasi dengan baik dan sehat. Jadi mereka harus berhati-hati terhadap apa yang mereka tonton, apa yang mereka lakukan di dunia maya tersebut. Harus menyaring lebih harus menyaring lebih baik, harus menangkap hal-hal yang baik, harus bisa membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk di media sosial. Selanjutnya ada metode penelitian. Proposal penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara alamiah yang menunjukkan masalah sosial pada perilaku individu. Dengan menganalisis dan melaporkan fenomena, peneliti
melakukan penelitian kualitatif ini. Jadi selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data dengan menggunakan data sekunder, data yang diperoleh dari kegiatan menelaah jurnal-jurnal maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jadi proposal penelitian ini itu diambil dari menelaah dari beberapa jurnal-jurnal. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data untuk proposal penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diambil adalah menggunakan teknik studi literatur yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengolah bahan penelitian, mencari informasi tentang masalah, mengkaji teori dasar tentang masalah, dan membuat hipotesis untuk diuji, sehingga diharapkan dapat menjawab masalah yang diteliti. Lalu ada teknik analisis data. Penelitian ini melakukan analisis data kualitatif untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel bekerja. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menentukan solusi untuk masalah penelitian ini. Karena peneliti tidak menggunakan angka untuk analisis data kualitatif, hubungan semantis sangat penting untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan menjadi data sistematik, teratur, terstruktur, dan bermakna adalah prinsip utama metode penelitian untuk proposal ini. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Saya sadar masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan. Maka dari itu saya sangat menerima kritik dan saran dari para teman-teman saya dan dosen pengampu saya untuk kedepannya menjadikan pelajaran bagi saya untuk lebih baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.